Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 16, Institut Manajemen Wiyata Indonesia, Program Studi Desain Grafis Semester 2, untuk menjelaskan mengenai Controlling Activities and Operations pada tugas prinsip-prinsip manajemen dengan dosen pengampu Bapak Umban Adi Jaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang controlling activities and operation. Bagaimana menjadi pro dalam memberi umpan baik. Setiap orang membutuhkan umpan baik jika Anda ingin orang melakukan yang lebih baik. Mereka perlu tahu apa yang mereka lakukan dengan baik dan apa yang bisa mereka lakukan dengan lebih baik. Itulah mengapa memberikan masukan adalah keterampilan yang penting untuk dimiliki. Anda bisa merasa lebih nyaman dan lebih efektif dalam memberikan umpan baik jika Anda menggunakan saran khusus berikut ini. Yang pertama, bersikaplah terus terang dengan berfokus pada perilaku tertentu. Umpan baik harus lebih spesifik daripada umum. Hindari pernyataan seperti kamu memiliki sikap buruk atau aku benar-benar terkesan dengan pekerjaan baik yang kamu lakukan. Kedua, bersikap realistis. Fokuskan umpan baik pada apa yang bisa diubah. Ketika orang-orang mendapat komentar tentang hal-hal yang tidak dapat mereka kendalikan, itu bisa membuat frustasi. 3. Jaga agar umpan balik tidak bersifat pribadi. Umpan baik, terutama yang negatif, daripada menghakimi atau evaluatif. Tidak peduli seberapa kesalnya Anda, pertahankan agar umpan balik tetap fokus pada perilaku yang berhubungan dengan pekerjaan. Dan jangan pernah mengkritik seseorang secara pribadi karena tindakan yang tidak pantas. 4. Jaga agar umpan balik berorientasi pada tujuan. Umpan balik tidak boleh diberikan terutama untuk meledekkan atau membongkar orang lain. Jika Anda harus mengatakan sesuatu yang negatif, pastikan itu diarahkan ke tujuan yang pertama. Tanyakan kepada diri Anda. 6. Pastikan pemahaman. Pastikan pembalik Anda singkat dan lengkap sehingga penerima memahami komunikasi dengan jelas dan sepenuhnya. Mungkin membantu jika penerima mengubah isi umpan balik Anda untuk menemukannya apakah itu sepenuhnya menangkap makna yang Anda inginkan. 7. Perhatikan bahasa tubuh, nada suara, dan ekspresi wajah Anda. Bahasa tubuh dan nada suara Anda dapat berbicara lebih keras daripada kata-kata pikiran tentang apa yang ingin Anda komunikasikan, dan pastikan bahasa tubuh Anda mendukung pesan tersebut. Hal-hal tidak selalu berjalan sesuai rencana. Itulah mengapa pengendalian sangat penting. Pengendalian adalah langkah terakhir dalam proses manajemen. Manajer harus memantau apakah tujuan yang ditetapkan sebagian bagian dari proses perencanaan tercapai secara efisien dan efektif sesuai rencana. Itulah yang mereka lakukan saat mereka mengontrol. What is controlling and why is important? 1. Hanya beberapa minggu setelah perusahaan multinasional Korea Selatan Samsung memperkenalkan ponsel Galaxy Note 7 dengan promosi dan publisitas profil tinggi, menerima laporan bahwa beberapa unit terlalu panas dan bahkan terbakar. 200-an pelanggan diketahui telah membayar lebih atau kurang bayar untuk gas selama bertahun-tahun karena kekacauan ketika perusahaan Inggris mengganti peralatan pengukur yang lama tetapi tidak menyesuaikan pengukuran penggunaan dengan standar saat ini.
3. Royal Diamond, sebuah bisnis. Mengapa kontrol begitu penting? Penilaian itu penting karena itulah salah satunya cara bagi manajer untuk mengetahui apakah tujuan organisasi telah terpenuhi dan jika tidak mengapa. Alasan kedua, pentingnya pengendalian adalah karena pemberdayaan karyawan. Sistem pengendalian yang efektif dapat memberikan informasi dan umpan balik tentang kinerja karyawan dan meminimalkan kemungkinan masalah potensial. Alasan terakhir, mengapa manajer mengontrol adalah untuk melindungi organisasi dan asetnya. The control process. Proses pengendalian adalah proses 3 langkah untuk mengukur kinerja aktual, membandingkan kinerja aktual dengan standar, dan mengambil tindakan manajerial untuk memperbaiki penyimpangan atau untuk menangani standar yang tidak memadai. Langkah 1. Measuring actual performance atau mengukur kinerja aktual. Langkah pertama dalam pengendalian adalah mengukur. Bagaimana kami mengukur 4 pendekatan yang digunakan oleh manajer untuk mengukur dan melaporkan kinerja aktual adalah dengan pengamatan pribadi, laporan statistik, laporan lisan, dan laporan tertulis. Controlling for organizational and employee performance atau penghematan biaya lamanya waktu penahanan pelanggan, kepuasan pelanggan dengan layanan yang diberikan. Ini hanyalah beberapa dari indikator kinerja penting yang diukur oleh para eksekutif di industri layanan call center yang sangat kompetitif. Untuk membuat keputusan yang baik, manajer di industri ini menginginkan dan membutuhkan informasi ini sehingga mereka dapat mengelola kinerja organisasi dan karyawan. Lalu, apa itu kinerja organisasi? Performa atau kinerja adalah hasil dari suatu aktivitas atau aktivitas melaksanakan tanggung jawab pekerjaan seefisien dan seefektif mungkin. Manajer prihatin dengan kinerja organisasi hasil akumulasi dari semua aktivitas. Ini adalah konsep multifaset, tetapi manajer perlu memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kinerja organisasi. Kemudian ukuran kinerja organisasi. Manajemen perusahaan harus memikirkan ukuran kesuksesan bisnis. Misalnya, Wakil Ketua Eksekutif Edward Ware mengevaluasi Manchester United berdasarkan kehadiran dan pendapatan di stadion, kesepakatan siaran televisi, kesepakatan sponsor komersial, penjualan barang-barang bermerek, ukuran gaji tim, dan ukuran penonton global tim untuk pertandingan tim. Keduanya, orang tim manajer dan eksekutif perusahaan harus mengetahui tindakan mana yang akan memberi mereka informasi yang mereka butuhkan untuk memahami kinerja organisasi. Lalu, produktivitas organisasi. Produktivitas adalah jumlah barang atau jasa yang diproduksi dibagi dengan input yang dibutuhkan untuk menghasilkan output. Output diukur dengan pendapatan penjualan yang diterima organisasi ketika barang dijual atau harga jual kali jumlah yang terjual. Input diukur dengan biaya perolehan dari dan transformasi sumber daya menjadi output. Cara termudah untuk melakukannya adalah dengan menaikkan harga output, namun dalam lingkungan yang kompetitif saat ini, itu mungkin bukan pilihan. Misalnya, sulit bagi Walmart untuk memenuhi tujuannya karena telah menaikkan gaji untuk 1,2 pekerja dan menghadapi persaingan ketat dari pengecer seperti Costco, maka satu-satunya pilihan lain adalah menurunkan sisi masukan. Efektivitas organisasi. Efektivitas organisasi adalah ukuran tentang seberapa tepat tujuan organisasi dan seberapa baik tujuan tersebut dipenuhi. Itulah intinya bagi manajer dan itulah yang memandu keputusan manajerial dalam merancang strategi dan aktivitas kerja dan dalam mengordinasikan pekerjaan karyawan. Peringkat industri dan perusahaan. Peringkat industri dan perusahaan adalah cara yang populer bagi para manajer untuk mengukur kinerja organisasi mereka. Peringkat ditentukan oleh ukuran kinerja tertentu yang berbeda untuk setiap daftar.
mengontrol kinerja karyawan. Bagaimana para manajer melakukannya? Yaitu dengan mengikuti proses kontrol, mengukur kinerja faktual, bandingkan kinerja itu dengan standar atau ekspektasi, dan mengambil tindakan jika perlu. Sangat penting bagi manajer untuk memberikan umpan balik kinerja yang efektif dan bersiap jika perlu untuk menggunakan tindakan disipliner, tindakan yang diambil oleh manajer untuk menegakkan standar dan peraturan kerja organisasi. Memberikan umpan balik kinerja yang efektif. Bagi sebagian besar dari kita itu karena kita ingin tahu di mana kita berdiri dalam hal di mana kita ingin berada dan apa yang ingin kita capai dalam pekerjaan kita. Kami ingin tahu bagaimana kinerja kami saat memberikan umpan balik kinerja. Kedua belah pihak perlu merasa didengarkan, dipahami, dan dihormati. Dalam diskusi kinerja yang produktif, organisasi memiliki kesempatan untuk memperkuat nilai-nilai perusahaan, memperkuat budaya tempat kerja, dan mencapai tujuan strategis. Namun terkadang umpan balik kinerja tidak berhasil. Menggunakan tindakan disipliner, mencantumkan beberapa jenis masalah disiplin kerja yang umum dan contohnya masing-masing. Dalam situasi seperti itu, penting bagi manajer untuk mengetahui apa kebijakan organisasi tentang disiplin. Kebijakan tindakan disipliner progresif membantu manajer untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Tindakan disipliner progresif dimaksudkan untuk memastikan bahwa hukuman minimum yang sesuai dengan pelanggaran dijatuhkan. Feed-forward control. Jenis-jenis kontrol yang paling diinginkan, kontrol feed-forward mencegah masalah karena terjadi sebelum aktivitas sebenarnya. Jadi itulah mengapa banyak yang menetap protokol dan pengawasan untuk mencegah kesalahan semacam ini. McDonald menuntut kualitas produk yang konsisten dimanapun lokasi geografisnya. Contoh lain dari feed-forward control adalah program pemeliharaan preventif terjadwal pada pengembangan listrik tenaga nuklir yang dilakukan oleh perusahaan energi. Concurrent control. Ada banyak contoh concurrent control yang terjadi dalam pengaturan manufaktur. Pemantauan berkelanjutan atas kualitas bahan dan perakitan yang tepat di setiap tahap secara visual, menghilangkan produksi produk di bawah standar. Untuk kontrol serentak yang paling terkenal adalah pengawasan langsung. Istilah lain untuk itu adalah manajemen dengan berjalan-jalan, yaitu ketika seorang manajer berada di area kerja, berinteraksi langsung dengan karyawan. Dengan mengamati dan mendengarkan pengurus rumah tangga, Brouman mengetahui bahwa waktu tunggu yang lama untuk lift memperlambat mereka. Brouman dapat dengan mudah berasumsi bahwa para pengurus rumah tangga hanya bermalas-malasan seandainya dia tidak berada di tempat kejadian. Baik, materi selanjutnya yaitu feedback control. Jenis pengendalian populer bergantung pada umpan balik. Yang pertama, financial control. Misalnya, mereka mungkin menganalisis laporan laba rugi triwulan untuk mengetahui pengeluaran yang berlebihan. Rasio ini dihitung menggunakan informasi yang dipilih dari dua laporan keuangan, utamanya organisasi, yang kemudian dinyatakan sebagai persentase atau rasio. Ketika anggaran dirumuskan, itu adalah alat perencanaan karena menunjukkan kegiatan kerja mana yang penting dan apa serta berapa banyak sumber daya yang harus dialokasikan untuk kegiatan tersebut. Tetapi anggaran juga digunakan untuk mengontrol karena mereka memberikan para manajer standar kuantitatif yang digunakan untuk mengukur dan membandingkan konsumsi sumber daya. Selanjutnya, informasi kontrol. Selama periode waktu yang paling kritis dan kemungkinan terburuk bagi pengecer,
Target Corporation menemukan bahwa penjahat dunia maya menyebabkan pelanggaran data yang sangat besar. Pada akhir 2013, seorang mantan pekerja di Goldman Sachs mencuri program komputer atau kotak hitam yang digunakan Goldman untuk melakukan perdagangan cepat dan menguntungkan di pasar keuangan. Data sensitif pasar keuangan akan dilindungi sebagai tindakan pencegahan terhadap siapapun yang mungkin ingin memanfaatkan kebocoran yang tidak disengaja atau terselubung untuk mendapatkan keuntungan dari orang dalam di pasar keuangan. Sekian. Mengontrol informasi. Sebuah survei mengatakan sebanyak 60% perusahaan mengalami pelanggaran keamanan jaringan dalam 1 tahun terakhir. Karena informasi sangat penting untuk semua yang dilakukan organisasi, manajer harus memiliki kontrol yang komprehensif dan aman untuk melindungi informasi tersebut. Kontrol tersebut dapat berkisar dari enkripsi data hingga firewall sistem hingga pencadangan data dan juga teknik lainnya. Masalah dapat mengintai di tempat-tempat yang mungkin tidak dipertimbangkan oleh organisasi seperti blog, mesin pencari, dan akun Twitter. Balance Scorecard. Pendekatan Balance Scorecard adalah cara untuk mengevaluasi kinerja organisasi dari lebih dari sekedar perspektif keuangan. Balance Scorecard biasanya melihat 4 area yang berkontribusi pada kinerja perusahaan, yaitu keuangan, pelanggan, proses internal dan orang, atau inovasi, dan aset pertumbuhan. Menurut pendekatan ini, manajer harus mengembangkan tujuan di masing-masing dari 4 area dan kemudian mengukur apakah tujuan tersebut terpenuhi. Meskipun kartu skor berimbang masuk akal, manajer akan cenderung berfokus pada area yang mendorong kesuksesan organisasi mereka dan menggunakan kartu skor yang mencerminkan strategi tersebut. Misalnya, jika strategi berpusat pada pelanggan, area pelanggan cenderung mendapatkan lebih banyak perhatian daripada 3 bidang lainnya. Namun, kita tidak dapat berfokus pada mengukur satu area kinerja saja, karena yang lain juga terpengaruh. Misalnya, Bendahara Inggris merekomendasikan agar perusahaan keuangan menghubungkan tim eksekutif dengan tim keseimbangan gender. Benchmarking of Best Practices atau tolak ukur praktik terbaik. Manajer di industri yang beragam seperti perawatan kesehatan, pendidikan, dan layanan keuangan masyarakat menemukan apa yang telah lama diakui oleh produsen manfaatnya benchmarking, yaitu pencarian praktik terbaik di antara pesaing atau non-pesaing yang mengarah pada kinerja. Perbandingan harus mengidentifikasi berbagai tolak ukur yang mengukur dan membandingkan standar keunggulan. Contemporary Issues in Control. Kontrol adalah fungsi manajerial yang penting. Kita akan melihat 6 masalah kontrol yang dihadapi manajer saat ini. Perbedaan lintas budaya, privasi tempat kerja, pencurian karyawan, kekerasan di tempat kerja, interaksi pelanggan, dan tata kelola perusahaan. Adjusting controls for cross-cultural differences and global turmoil, atau menyesuaikan kontrol untuk perbedaan lintas dan gejolak global. Konsep kontrol yang telah dibahas sebelumnya cocok untuk organisasi yang unit kerjanya tidak terpisah secara geografis atau budaya yang berbeda. Tetapi teknik pengendalian bisa sangat berbeda untuk negara yang berbeda. Perbedaan tersebut terutama pada pengukuran dan langkah-langkah tindakan kolektif dan proses pengendalian. Dalam perusahaan global, manajer operasi saling cenderung kurang dikendalikan oleh kantor pusat. Jika tidak ada alasan lain selain jarak yang menghalangi manajer untuk dapat mengamati pekerjaan secara langsung. Menggunakan pengawasan yang lebih langsung dan pengambilan keputusan yang sangat tersentralisasi untuk. Para ahli lain telah menggambarkan lingkungan kerja disfungsional yang berbahaya yang ditandai dengan hal-hal berikut sebagai kontributor utama masalah. Pekerjaan karyawan didorong oleh TNC, waktu, angka, dan krisis. Perubahan yang cepat dan tidak dapat diprediksi di mana ketidakstabilan dan ketidakpastian melanda para karyawan. Gaya komunikasi yang merusak di mana manajer berkomunikasi secara berlebihan, gaya agresif.
merendahkan, meledak-ledak, atau pasif agresif berlebihan, menggoda atau mengkambing hitamkan tempat kerja. Kepemimpinan otoriter dengan pola pikir manajer yang kaku dengan militeristik versus para karyawan. Karyawan tidak diizinkan untuk menantang ide, berpartisipasi dalam mengambilan keputusan, membuat atau terlibat dalam upaya membangun tim. Sikap defensif diberikan umpan balik performa dan non-operasional yang kecil, hanya sejumlah penghitung, dan berteriak. Intimidasi atau penghindaran adalah cara diskusi untuk menangani konflik. Standar ganda dalam hal kebajikan, prosedur, dan kesempatan pelatihan manajer dan karyawan. Keluhan yang tidak terselesaikan karena organisasi tidak menyediakan mekanisme atau hanya bermusuhan untuk menyelesaikan. Individu yang difungsional mungkin dilindungi atau diabaikan karena aturan lama, ketentuan kontrak serikat, atau keengganan untuk mengurus masalah. Karyawan yang bermasalah secara emosional dan tidak dapat upaya dari manajer untuk mendapatkan bantuan untuk orang-orang ini. Pekerjaan berulang dan membosankan tanpa kesempatan untuk melakukan hal lain atau untuk orang baru datang. Peralatan yang rusak atau tidak aman, atau pelatihan yang kurang yang membuat karyawan tidak dapat bekerja secara efisien atau efektif. Lingkungan kerja yang berbahaya dalam hal suhu, kualitas udara, gerakan berulang, ruang yang terlalu padat, tingkat keseimbangan, lembur yang berlebihan, dan lain sebagainya. Untuk meminimalkan biaya, tidak ada karyawan tambahan yang dipekerjakan saat beban kerja menjadi berlebihan, yang mengarah pada ekspektasi dan kondisi kerja yang berpotensi